ke Zoom kita, Habib. Gambar dan suaranya bisa disimak. Eh, Alhamdulillah. Habib sehat. Sehat, afiat. Alhamdulillah, Pak Sigit. Alhamdulillah. Habib ini tadi sudah dimulai kajian kita dengan membaca doa niat taklim dan Hah? siap untuk mendengarkan pelajaran dari panjenengan di pertemuan yang ke-87 ini. Monggo Habib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Allah SWT memperjumpakan lagi kita semuanya di forum yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Kita akan membahas kali ini adalah tentang tafa'ul. Tafa'ul atau kalimat optimis. Enaknya begitu, kalimat optimis atau tafaul. Gitu. Nanti jadi Nabi dikatakan hubbuhu sallallahu alaihi wasallam al-fa'l salih wa karahatuhu at-tatayyur. Rasulullah SAW itu menyukai kalimat optimis yang baik dan Nabi SAW itu tidak menyukai tatoyur. Tatoyur itu seperti kayak kalau lihat ini akan datang sial gitu atau kalimat pesimis gitu aja ya. Nabi suka dengan kalimat optimis dan Nabi tidak suka dengan kalimat pesimis. Gitu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu anhu yaitu Nabi SAW beliau bersabda, la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu salih al-kalimatul hasanah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya maksudnya. Tidak dengan izin Allah. Wala tiyarata. Dan juga tidak ada tiarah. Tiarah itu yaitu anggapan akan datangnya sial karena faktor-faktor tertentu. Wa yu'jibuni al-fa'lus salih. Dan yang membuat aku suka itu kalimat optimis. Kalimatul hasanah, kalimat yang baik. Dalam kitab An-Nihayah, dalam kitab An-Nihayah disebutkan at-tiyarah itu bikasri ta' wa fathil ya. Itu toknya di kasrah, ya-nya di fathah atau kadang disukun. Tirah juga ada. Wa ya at-tasya'um bisyai'. Menganggap akan datangnya sial karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu. Kemudian masdarnya tatayyara. Tatayyara atau juga disebut tatayyara tirah, takhayyara khirah begitu. Dan inti berkata sebenarnya at-tatayyur bisawanih wal bawarih min at-tayr wal dhaba wa ghairihima. Jadi kadang-kadang tatayur itu menganggap kesalahan itu kadang ada jenis burung tertentu gitu loh. Kan ada burung yang datang di sebelah kanan apa kiri, walhasil ada burung jenis binatang tertentu itu dianggap itu sebagai sumber sial gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh kalau mau pergi lihat burung itu tidak jadi pergi. Nah, fanafahu syara' wa abtalah. Maka saya itu syariat melarang itu dan membatalkan anggapan-anggapan itu, diperangi anggapan-anggapan seperti itu. Katakan tadi tidak ada yang bisa mempengaruhi untuk fijal bin naf'in untuk mendatangkan manfaat atau menjauhkan madarat kecuali Allah begitu. Kemudian al-fa'lu ada hamzahnya, al-fa'lu itu fima yasurru wa yasu. Itu untuk sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang buruk juga. Tapi kalau watirah atau tiarah tidak ada kecuali hal yang memang buruk. Dan terkadang juga dipakai untuk hal yang menyenangkan, tapi itu jarang. Dan ada makna-makna lugawi lainnya ya, itu kalau kita jelaskan panjang. Kita langsung ke intinya aja dan juga susah untuk difahami juga kalau kita belum pernah belajar ilmu nahwunya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tiyarah wa khairuha al-fa'lu." Tidak ada tuh anggapan sial karena
ada burung ini nanti akan datang sial ya tidak pergi tidak ada. Tapi yang paling bagus itu al-fa'lu. Fa'lu itu apa? Al-fa'lu itu al-kalimatu salihah yasma'uha ahadukum. Al-fa'lu itu adalah kalimat yang baik, kalimat optimis yang didengarkan oleh salah seorang di antara kalian. Kemudian setelah itu dalam kitab Al-Marqat, Al-Marqatul Mafatih, ketika menjelaskan ini karya Syekh Mula Ali Al-Qari, menjelaskan wa khairuha al-fa'lu, katakan paling baiknya peranggapan akan datangnya sesuatu di masa depan, baik itu baik ataupun buruk, paling baiknya itu adalah kalau kita itu memang menganggap al-fa'lu itu yang optimis-optimis. Itu yang paling baik. Yang memberikan kabar gembira lebih baik daripada yang memberikan kabar buruk. Yang menjanjikan sesuatu yang indah lebih baik daripada yang menjanjikan sesuatu keburukan. Makanya Nabi SAW mengatakan wa khairuha al-fa'lu. Yang paling bagus itu adalah al-fa'lu. Intinya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu al-fa'lu salih ay al-kalimatul hasanah al-mubasyirah bi khair. Nabi SAW itu suka dengan kalimat optimis yang menjanjikan yang mengatakan bahwasanya di masa depan akan datang kebaikan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suka kalau beliau itu keluar karena ada hajat, maka beliau itu mendengar suara, ya Rashid, ya Najih, yang mendapatkan petunjuk, orang yang akan sukses, gitu loh. Jadi Nabi itu kalau keluar itu senang kalau ada tiba-tiba ada suara orang bilang, ya Rashid, wahai orang yang akan sukses, wahai orang yang yang akan berhasil, akan dapat petunjuk, itu Nabi SAW itu senang. Itu. Ini sama kayak kalau jalur gambaran kita sekarang ya. Kita lagi mau ada proyek bisnis misalkan nawarkan apa gitu ke Jakarta. Naik pesawat. Misalkan terus nama pilotnya Sri Rezeki misalkan gitu. Wah, berarti mau dapat rezeki itu boleh gitu. Itu. Itu enggak apa-apa. Atau misalkan kita di bandara ketemu sama teman kita. Ketemu sama teman kita. Nama temannya Selamat. Oh, berarti selamat semuanya. Insya Allah gitu. Gitu loh. Paham enggak? Gitu. Itu enggak apa? Enggak harus bahasa Arab, tafaul. Bahasa Jawa ya boleh. Bahasa Jawa ya boleh. Enggak harus pakai bahasa Arab gitu. Atau misalkan eh teman-teman namanya Mansur. Mansur artinya apa? Nasoro menolong. Fi'il madhi ya kan? Telah menolong. Yang suruh sedang atau akan menolong. Nasirun si penolong, mansurun yang ditolong. Jadi ada mansur, oh yang ditolong. Berarti insya Allah urusan saya akan ditolong sama Allah. Gitu. Itu boleh gitu ya. Namanya tafa'ul. Nanti fattafa'ul wal istibsyar bil khair mahmudun syara'an. Itu yang seperti itu tuh boleh terpuji itu. Sebenarnya orang yang punya ada orang barangnya dengarkan dia lagi nyari barangnya yang hilang. Dia bilang ya ada suara ya wajid. Wahai orang yang akan menemukan. Orang yang akan dagang dengar ya Rozik. Musafir dengar ya Salim. Ada hajat dengar orang punya hajat ya Najih. Orang yang mau perang dengar ya Mansur. Yang mau haji dengar ya Mabrur. Yang ziarah dengar ya Makbul dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan sesuatu yang optimis dan kebaikan akan terjadi di hadapan matanya dia gitu. Yang akan datang ini kebaikan itu boleh dan Nabi SAW itu suka. Nabi SAW itu suka dengan yang seperti itu. Itu. Misalkan gini, gini. Kamu lagi habis doa, ya Allah, Allah Ta'ala ini ridho, ndak ya sama saya. Ridho ndak ya sama saya. Ketemu sama temen. Nama temennya Reza. Reza itu ada dalam bahasa Arab, tidak ada. Reza itu artinya ridho.
Ridho. Nah, dulu ada presiden namanya Ridho Pahlavi. Nah, tulisannya Reza Pahlavi. Gitu. Nama Reza. Oh, Ridho. Pada Allah Ta'ala Ridho sama saya ini. Gitu. Itu enggak apa-apa. Itu boleh. Seperti itu tuh boleh. Itu. Kamu habis istighfar. Habis apa? Kamu misalkan apa? Misalkan lagi ada hajat. Lagi ada hajat. Ketemu sama Cahyo. Cahyo kan artinya cahaya. Berarti ini padang urusannya gitu. Padang semuanya. Insya Allah sukses. Itu boleh. Itu namanya tafa, tafaul. Boleh itu enggak apa-apa. Dan itu bagus. Sama kayak orang-orang soleh itu seneng kalau mau keluar ada hajat, mau keluar ada hajat, mereka itu mau keluar ada hajat, mereka lihat ada kondangan nikahan. Nikahan itu lambangnya apa? Orang seneng apa orang susah? Nikahan itu seneng semua. Yang ngeluarkan duit seneng, yang ngurus catering seneng, yang dinikahkan seneng kan, seneng semua itu kan, ya kan? Ya kan? Yang tidak seneng mungkin yang ditikung calonnya yang tidak seneng. Tapi rata-rata semuanya bahagia semua. Oh, ada perjalanannya insya Allah bagus. Karena apa? Karena lihat orang nikah kan boleh itu, tidak ada masalah. Tafaul, tafaul, gitu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafa'al wa la yatatayyar. Wa kana yuhibbul ismal hasan. Nabi SAW itu suka tafaul, tapi tidak suka tatayur. Suka tafaul, tapi tidak suka tatayur. Dan beliau suka nama yang nama yang baik. Nama yang baik itu Nabi SAW itu suka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau bersabda, La adwa, wa la tirah, wa la hamah, wa la safar. Wa firra minal majadhumi, firaraka minal asad. Nih, ini akan kita jelaskan, tapi harus konsentrasi. Kalau enggak nanti kecampur-campur bingung ini. Konsentrasi semua ya. Gini, Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya itu eh, menyampaikan tentang faktor-faktor yang dianggap pendatang sial. Faktor yang dianggap pendatang sial. Itu yang disampaikan sama Nabi SAW. Nah, beliau itu menyampaikan la adwa. Yang pertama yaitu tidak ada penyakit yang menular karena penyakitnya. Tidak ada penyakit yang menular karena penyakitnya. Tidak ada. Kalau memang terjadi orang tertular karena sakit, itu semua karena izin Allah. Tapi nanti ada firman minal madhum, firaraka minal asad. Larilah dari orang yang kena lepra, seperti larinya kamu dari macan. Nah, nanti ada pembahasannya. Wala tirah, atau tiaroh juga boleh. Wala hama. Hama itu eh, burung hantu. Mau pergi lihat burung hantu. Waduh, musibah ini. Nah, ya kan, enggak usah nganggap sial. Kalau sofar ataupun sofar mendatangkan sih, ya enggak boleh begitu. Nabi SAW yang pertama la adwa. Beliau itu menafikan orang itu terkena penyakit zatnya karena ketularan. Walaupun tertular itu ya terjadi. Tertular itu juga terjadi. Tapi terjadinya penularan itu hanya salah satu sebab. Musabibul asbabnya adalah Allah. Musabibul asbabnya itu adalah Allah. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan Nabi SAW ketika menyampaikan la adwa wal hamah wal safar. Ada pada ya Rasulullah, ada unta-unta di tengah padang pasir seakan-akan kumpulan kijang karena bersihnya. Bersih. Fayukhalituha al-ba'irul ajrab fayujribuha. Kemudian datang unta kudisen, yang kudis, kumpul di situ. Akhirnya unta kudis itu nulari. Maksudnya Baduy ini kan berarti ada itu penularan. Gitu. Kata Nabi lah, kalau memang sakitnya kudis karena penularan, paman adalah awal. Terus yang
dia penularan pertama kali siapa? Kan satu, ya kan? Nah, ada sakitnya kutis itu ya, ya itu penyakit itu sebab penularan termasuk sebab kotoran termasuk sebab tapi semuanya karena izin Allah. Gitu. Penularan itu sebab, tapi bukan berarti penularan itulah yang zatnya memberikan pengaruh. Tetap yang memberikan pengaruh itu pada intinya adalah Allah. Segala sesuatu dengan izin Allah, kehendak Allah, kudratnya Allah, dan iradahnya Allah. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, wa firra minal majzumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena lepra sepertinya larinya kamu dari macan. Hati-hati jangan sampai kamu terkena penyakit menular itu, ya, penyakit plural terkena penyakit menular tersebut. Hati-hati tetap walaupun penularan terjadi karena izin Allah, tapi sebab-sebab di mana kamu bisa tertular penyakit kamu harus jauhi. Paham ya? Jadi tidak ada eh, pada hakikatnya orang sakit karena tertular itu tidak ada. Nah, karena pada intinya orang sakit ya karena izin Allah yang mentakdirkan dia itu sakit. Tapi sakit dengan sebab tertular itu ada. Faktanya itu terjadi. Nah, maka kita harus menjauhi sebab-sebab di mana sumber terjadinya penyakit. Walaupun bakal sakit atau tidak, semuanya itu yang menentukan adalah Allah. Adalah Allah. Sampai di sini bisa difahami ya? Jelas ya? Katakan oleh oleh Allah, kalau arifun, orang yang kenal nama Allah, para wali mengatakan, al asbab hujab baina yadi rabbil arbab. Yatasarrafu fiha bi qudratihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa huwa al mu'athir al fa'al. Sebab-sebab itu adalah yang menghijab antara kita dengan Allah. Sebab itu adalah yang menghijab antara kita dengan Allah. Maka dengan sebab-sebab itulah Allah Ta'ala ber, apa, menjalankan sesuatu dengan kehendaknya. Tapi pada intinya semuanya itu yang menghendaki adalah Allah. Gini ya. Pada hakikatnya orang itu mati kenapa? Pada hakikatnya kenapa? Ajalnya habis. Ajalnya dah datang. Ajalnya dah datang itu pada hakikatnya orang mati gitu. Cuma, cuma orang lupa sama ajal. Ingatnya apa? Sama sebab. Makanya kalau ada orang mati, tanya matinya, kenapa? Ya ajal. Tapi orang mati tanya matinya, kenapa? Padahal itu ajal. Ada orang sudah sakit-sakitan, komplikasi. Ada yang tidak mati, mati. Ada orang seger sehat, lari pagi, tiba-tiba mati. Karena ajalnya habis. Itu. Jadi, ya itulah hidup. Semuanya yang berkehendak, yang ngatur semua ini siapa? Jadi kita tidak usah fokus hanya ke sebab, tapi kita melupakan musabbibul asbab, yaitu Allah. Tapi juga sebab-sebab harus kita perhatikan dalam kehidupan. Bisa dipahami ya? Jadi ya, sebab ini ada, memang terjadi. Mati karena sebab. Tapi tetap itu semua karena ya, itu gara-gara naik mobil ngebut kecelakaan mati. Ya ada orang naik mobil ngebut enggak mati-mati, enggak kecelakaan. Ada juga. Tetap orang tapi ya penyebabnya tetap orang kalau bisa jangan ngebut. Kenapa? Karena ngebut itu faktor sebab yang bisa menjadikan orang itu celaka dan mencelakai orang lain. Paham ya? Intinya orang itu jangan cuma fokus ke sebab tapi juga fokus kepada Allah. Itu. Itu ya. Kemudian hama itu nah burung hantu. Di sini tidak ada burung hantu. Di bahasa Arab tidak ada burung hantu kan istilah kita. Itu adalah burung yang sering dibuat tasyaumnya orang-orang. Dibuat seperti merasa sial. Merasa sih sial.
Burungnya kalau siang pandangannya lemah, kalau malam dia itu terbang, dia bersuara dan dia tinggal di reruntuhan. Nah, kenapa kok ada burung hantu? Nih, orang jahiliyah ini, bahkan yang dari Arab, itu nganggap tulang-tulangnya mayit itu nanti berubah jadi burung. Dan burungnya itu adalah burung hantu. Itu di Arab tuh jadi burung hantu. Itu, itu ya. Kemudian shofar. Dan shofar itu tidak boleh dianggap shofar mendatangkan sial. Orang-orang jahiliyah itu dulu menghalalkan shofar. Menghalalkan shofar. Kadang juga shofar itu dianggap bulan yang diharamkan untuk berperang dimuliakan. Kata Nabi SAW, la wala shofar. Tidak ada itu karena shofar. Dan Nabi SAW telah memberikan petunjuk sesungguhnya ada seseorang apabila dia melihat apa yang tidak dia sukai, kemudian dia tadi berarti apa yang tidak dia suka, kemudian dia tuh masuk masuk tasyahum. Ini gara-gara saya habis lihat burung hantu nih kok tiba-tiba terus bannya bocor, misalkan gitu ya. Dia suruh doa gini. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, nggak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Nggak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Tiada daya dan upaya kecuali bersamamu. Tidak ada punya kekuatan, tidak punya semua daya dan upaya kecuali bersama dengan Allah. Bahkan dari riwayat Nabi SAW, eh, beliau pernah berkata, Man raddat hutirah min hajatih faqad asyraka. Orang kalau sampai dia itu tercegah daripada hajatnya karena tadi merasa sial itu, faqad asyraka. Dia sudah musyrik, musyrik kecil ya. Terus bukan musyrik terus keluar dari Islam yang tidak diampuni, enggak. Kenapa? Karena seperti ini. Terus kafarahnya apa ya Rasulullah? Dia berkata, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tira illa tayruk, la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, nggak ada kebaikan kecuali dari Engkau. Dan nggak ada keburukan, sial kecuali juga dari Engkau. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Itu adalah yang diucapkan kalau seseorang itu dia apa? Dia itu mendapati adanya potensi dia akan ada pikiran bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mendatangkan kesialan dalam kehidupan. Makanya, nah kita Muslim diajari atau Muslim kita diajari, nah, diajari kita semuanya bahwasanya semua yang berkehendak ini adalah Allah. Maka kita apa-apa kembali kepada Allah. Tapi pikiran kita itu adalah doa. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Maka jangan berpikir yang buruk, jangan berpikir yang negatif. Berpikirlah kita itu hal-hal yang positif. Maka Nabi senang, senang. Walaupun kalau kita ketemu sama, misalkan ada hajat, ketemu sama teman namanya Sri Rezeki atau Abdul Razak. Pada hakikatnya kalau kita dapat rezeki yang ngasih siapa? Allah. Tapi kan kita sempat ada pikiran doa. Kita kan sempat doa, doa Allah, Allah, ya Allah. Wah, dapat rezeki ini, wah, dapat rezeki ini. Itu nanti pikiran-pikiran kita ini yang akan jadi doa. Ini yang akan datangkan itu semuanya Allah. Tapi pikiran itu adalah doa dan Allah Ta'ala itu senang. Allah hamba itu berdoa, doanya bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadha itu ada yang mu'allak, ada yang mubram. Nasib manusia kan sudah dicatat. Nasib sudah tercatat. Ada yang mu'allak, ada yang mubram. Baru sudah pasti, ini tidak bisa dirubah ada. Ada yang mu'allak. Mu'allak itu bisa dirubah. Nasibnya gini, tapi kalau dia doa atau dia mau soleh, jadinya begini. Itu ada mu'allak. Itu bisa dirubah. Kita sering-sering doa yang bagus. Kenapa? Siapa tahu yang akan kita dapat ini depan kita ada sesuatu yang kurang bagus, tapi itu masih qadha mu'allak. Artinya mudah-mudahan kita bisa eh, dirubah dengan doa. Dan termasuk bagian daripada doa adalah pikiran-pikiran yang optimis, pikiran-pikiran yang positif. Begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmunya terkait dengan tatoyur dan tafaul ini.
Kita buka sesi tanya jawab ya, Bib, untuk para jamaah. Monggo jika ada pertanyaan, baik itu yang berkaitan dengan tema disampaikan hari ini atau sesuatu yang tidak terkait langsung dengan tema, dipersilahkan. Monggo dituliskan di dalam chat di Zoom. Untuk mengawali pertanyaan, Habib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya, Habib. Eh, Tadi kalau tatoyur itu kan melihat sesuatu kemudian mengasosiasikan bahwa akan terjadi kesialan ini Habib. Eh, tetapi kalau misalnya dijumpai tanda-tanda yang secara sains itu merupakan tanda datangnya musibah itu apakah termasuk tatoyur Habib? Misalnya tadi ketika ada hewan-hewan yang turun Hmm. dari gunung itu memang sebagai tanda bahwa gunung itu akan meletus itu. Mohon Ya. penjelasannya. Di antara sabdanya Rasulullah SAW tadi itu, Pak, disebutkan juga wa firra minal majdum firaraka minal asad. Secara medis, orang yang sakit tertentu itu sakit lepra itu kan bisa menular. Kita disuruh apa? Suruh menjauhi. Suruh menjauh. Jadi misalkan ini ada saya misalkan akan datangnya ke bahaya, suruh pergi. Akan ada wabah penyakit di sini, ya suruh nyingkir. Gitu. Jadi tetap kita semua mengikuti apa-apa yang memang di situ ada pertanda akan terjadi keburukan gitu loh. Tapi yang memang di situ punya landasan ilmu orang lepra nular. Kemudian setelah itu juga apa? Misalkan ada tanda-tanda peringatan BMKG, hujan angin di wilayah yang biasa banjir, persiapan enggak apa-apa. Pergi itu boleh. Gitu, itu pergi itu boleh, enggak ada masalah itu, gitu loh. Nah, seperti itu boleh, enggak ada masalah. Itu. Tapi kalau misalnya tidak ada ilmu, burung hantu, burung gagak, nah, itu kan tidak ada landasan ilmunya, itu kan hanya prasangka buruk itu yang dilarang. Gitu. Jadi, baik Habib, terima kasih atas penjelasannya Habib. Berikutnya Habib, ini ada juga pertanyaan terkait dengan kepercayaan orang Jawa ini Habib, Nah, tentang tanggalan nih. Ada hari-hari ketika dihitung itu menghasilkan kesialan atau tidak, misalnya menentukan hari pernikahan. Harus dihitung kemudian dianggap yang paling tepat harinya ini. Kalau tidak hari yang itu, maka akan ada kesialan bagi pasangan tersebut. Itu bagaimana Habib? Mohon penjelasannya. tidak ada gini, hitungan-hitungan apa primbonnya itu ya bisa benar, tapi juga sering salah juga loh. Artinya itu bukan patokan sesuatu yang bisa dipercaya. Tapi saya mau ikut itu, tidak apa-apa. Kalau misalnya kamu hindari itu, tetap kamu lakukan sesuai hasil hitungan itu, tapi tetap kamu minta kebaikan sama Allah. Itu aja. Kebaikan sama Allah. Itu aja. Nah, misalkan mau tidak mau, yang satu percaya, yang satu tidak. Sehingga mau tidak mau nikah di hari yang terlarang. Tetap kamu laksanakan, tapi kamu minta perlindungan kepada Allah. Itu aja. Apakah perimbonnya mendatangkan sial atau tidak? Tidak terbukti. Tidak terbukti. Tidak terbukti. Pasti sial. Lalu ternyata misalkan ditelusuri yang nikah saya melanggar itu misalkan, yang bahagia mungkin juga yang nikah sesuai dengan tanggal pribon, yang rumah tangganya susah juga ada gitu lah. Gitu. Jadi, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang kemarin, hari Sabtu kemarin, apakah sudah ada jawabannya Habib tentang Eh, nama apa itu? nama yang berat? Oh ya Allah, belum Pak, lupa saya Pak. Belum, lupa saya. Baik, Habib. Lupa saya. Tolong tolong di WA kan Pak ya, besok Jumat Pak, Jumatnya Pak. Insya Allah kita Sabtu Insya Allah kita Zoom. Baik, Habib. Oke. Iya lupa saya, nama berat itu ya. Iya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Ada silahkan lagi dituliskan. pertanyaan yang lain teman-teman semuanya. Betul. Masih ada waktu sebentar. Ada Oke. sudah jelas semua berarti Insya Allah ya. Sepertinya sudah ada pertanyaan lagi nih Habib Ah, ah, untuk ah. hari ini. Mungkin ada tambahan dari panjenengan atau kesimpulan
dari materi hari ini. Monggo persilakan, Habib. Kalau kesimpulan saya begini Pak ya. Jadi gini, ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang mendatangkan jiwa optimis menatap masa depan. Sehingga Rasulullah SAW itu beliau tidak suka dengan anggapan-anggapan akan terjadi sial atau ini tuh beliau tidak suka. Beliau tidak suka, tapi beliau itu suka dengan anggapan-anggapan akan datang kebaikan, tafaul. Walaupun semua takdir yang menentukan adalah Allah, tapi orang harus punya jiwa. Bahwasanya saya berpikir yang positif karena pikiran saya adalah doa. Jadi kita menatap masa depan itu dengan doa-doa dan harapan-harapan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa-doa kita yang ada dalam pikiran-pikiran kita ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan tasya'um, jangan totoyur. Nah, seperti misalkan tidak jadi keluar karena lihat burung hantu, nggak jadi pergi karena ada burung gagak, atau mau keluar ada jenazah pulang lagi, mau pergi ada mobil ambulan pulang, takut-takut sama itu. Nah, ini lambang akan terjadi sial. Nah, terus kita. Tapi kita tafaulan itu kita keluar rumah ada nikahan. Alhamdulillah. Insya Allah nikah itu lambang bahagia. Ya, ini urusan saya insya Allah jadikan bahagia. Misalkan mau jalan, kemudian ketemu sama teman, kita mau bisnis nih, sama temennya Sri Rezeki misalkan, alhamdulillah berarti akan dapat rezeki. Kita lagi mau ngurus suatu urusan, ketemu sama teman, namanya siapa? Mansur. Mansur artinya dia tahu, kalau itu tidak apa, artinya kalimat itu menjadikan kita husnudzon pada Allah. Husnudzon pada Allah Ta'ala termasuk amal yang paling baik. Husnudzon pada Allah dan husnudzon kepada sesama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan berkah dan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Fatihah bil qabul wal iqbal sallallahu naftahna wa lakum futuhal arifin wa fakina yakum fitin wa alamna ayakum wa ta'awil hadi wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahil Fatihah. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua diberikan rizki pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu masih sahabat cinta yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita sambung lagi pertemuan ini di kesempatan yang datang, yaitu insya Allah di hari Sabtu pukul 10. Kita set alarm jadwalkan untuk hadir dalam majelis ini dan ya, dan penuh berkah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Habib. Semakin mengobati rindu, cahayamu tak pernah sirna.